Wahai pribadi pilihan, pesan ini sampai kepadamu saat ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah konfirmasi ilahi bahwa apa yang dipercayai jiwamu itu benar adanya. Firasat-firasat itu, malam-malam tanpa tidur itu, orang-orang yang tiba-tiba menjadi dingin tanpa penjelasan. Setiap insting yang memberitahumu ada sesuatu yang jahat terjadi di belakangmu itu benar. Dan alam semesta telah mengatur momen ini untuk menyampaikan kebenaran yang akan menghancurkan setiap kebohongan yang mereka katakan tentang dirimu. Ada beberapa tokoh sentral dalam konspirasi ini dan peran mereka akan menjadi sangat jelas saat kebenaran ini terungkap. Yang pertama adalah seseorang yang menampilkan diri sebagai brilian, cerdik, dan sangat penting dalam hidupmu. Orang ini mempelajarimu seperti proyek sains, memetakan kelemahanmu, mengkatalogkan bakatmu, dan membangun profil psikologis yang nantinya akan digunakan sebagai senjata melawannya. Mereka adalah arsitek kehancuranmu, dingin dan metodis dalam pendekatan mereka. Otak di balik semua ini beroperasi dengan presisi terukur seperti seseorang yang telah melakukan ini sebelumnya. Mereka tahu persis bagaimana menempatkan diri dalam hidupmu untuk mendapatkan akses maksimal ke energimu, sumber dayamu, dan karunia spiritualmu. Setiap percakapan seperti ekspedisi penambangan. Setiap momen yang dibagikan adalah kesempatan untuk menggali informasi yang nantinya akan dipersenjatai melawanmu. Mereka menampilkan diri sebagai pendukung terbesarmu, sementara secara bersamaan merencanakan kehancuranmu. Orang ini tidak bertindak sendiri atau bahkan karena dendam pribadi. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah memburu para pribadi pilihan selama beberapa generasi. Kamu bukan target pertama mereka, dan mereka tidak berniat menjadikanmu target terakhir mereka. Mereka telah menyempurnakan sistem pemangsa spiritual yang telah mengklaim penjaga cahaya lainnya sebelum kamu. Individu-individu yang kisahnya tidak pernah terungkap karena kehancuran mereka begitu total. Tokoh kedua berperan sebagai penggoda yang seharusnya mengikatmu melalui manipulasi emosional dan keintiman palsu. Orang ini ditugaskan untuk menciptakan koneksi artificial jebakan spiritual yang disamakan sebagai cinta atau persahabatan yang mendalam. Misi mereka adalah menenun diri begitu dalam ke dalam medan energimu sehingga melepaskan mereka akan terasa seperti kehilangan sebagian dari dirimu. Mereka mempraktikkan ilmu hitam yang dirancang khusus untuk menciptakan ikatan artificial menggunakan teknik yang meniru koneksi spiritual sejati sambil melayani tujuan yang sama sekali berbeda. Individu ini menghabiskan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, mempelajari pola-polamu, keinginanmu, kebutuhanmu yang terdalam. Mereka menciptakan persona yang dirancang khusus untuk menarik diri otentikmu menjadi persis seperti yang kamu pikir kamu cari pada orang lain. Setiap gerakan romantis, setiap momen kerentanan yang tampak, setiap deklarasi koneksi dihitung dengan cermat untuk menurunkan pertahananmu dan menciptakan keterikatan energi. Namun, yang tidak mereka perhitungkan adalah kekuatan perlindungan ilahimu. Upaya mereka untuk mengikatmu berulang kali gagal. Meskipun mereka tidak bisa mengerti mengapa, mereka mencoba mantra cinta, manipulasi energi, bahkan mencoba menciptakan ikatan karma melalui pengalaman bersama yang direkayasa. Setiap kegagalan semakin membuat mereka frustrasi, mendorong mereka ke tindakan yang semakin putus asa yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kehancuran mereka. Kegagalan kampanye, godaan mereka menciptakan serangkaian masalah dalam jaringan mereka. Otak di balik semua ini telah menjanjikan hasil tertentu, telah membangun rencana yang lebih besar berdasarkan asumsi bahwa kamu akan berhasil terjerat. Ketika itu tidak terjadi, ketika kamu tetap bebas secara energik meskipun upaya terbaik, mereka retakan mulai muncul dalam aliansi yang mereka bangun dengan hati-hati. Tokoh ketiga bermain sebagai yang polos, orang yang tampak tidak berbahaya, bahkan mungkin mendukung, tetapi sebenarnya mengumpulkan informasi dan menyebarkan kebohongan yang dibuat dengan hati-hati tentang karaktermu. Orang ini bergerak melalui lingkaran sosialmu seperti virus, meracuni hubungan dan mengisolasimu dari sekutu sejati. Mereka berspesialisasi dalam membuatmu mempertanyakan persepsimu sendiri tentang kenyataan, melakukan gaslighting dengan sangat terampil sehingga kamu mulai meragukan peringatan intuitifmu sendiri tentang apa yang terjadi di sekitarmu. Peran individu ini mungkin yang paling licik
karena mereka beroperasi di bawah kedok kepedulian dan persahabatan. Mereka akan mendekati teman-teman bersama dengan cerita yang dibuat, dengan hati-hati tentang perilakumu, kondisi mentalmu, keandalanmu. Mereka menanam benih keraguan yang tumbuh menjadi ketidakpercayaan penuh secara sistematis, membongkar jaringan dukunganmu sambil memposisikan diri sebagai suara akal dan stabilitas. Namun, kemampuan terbesar mereka adalah membuatmu terlibat dalam isolasi dirimu sendiri. Mereka akan melaporkan kembali percakapan yang menggambarkanmu dalam cahaya yang tidak menguntungkan, berbagi kekhawatiran yang seharusnya diungkapkan orang lain tentangmu, dan perlahan-lahan meyakinkanmu bahwa mungkin kamu adalah masalah dalam setiap hubungan yang memburuk. Perang psikologis ini dirancang untuk menghancurkan kepercayaan dirimu pada penilaianmu sendiri, membuatmu lebih bergantung pada interpretasi mereka tentang kenyataan. Seseorang yang mereka anggap lemah, seseorang yang mereka anggap tidak penting, mulai melihat permainan mereka. Orang ini mungkin anggota keluarga yang telah mengamati dari samping, mungkin seseorang yang mereka anggap inferior secara intelektual, mulai menghubungkan titik-titik yang mereka kira tidak terlihat. Orang yang mereka remehkan justru menjadi penyebab kehancuran mereka. Saksi ini telah hadir dalam percakapan yang mereka kira pribadi, telah mendengar sesi perencanaan yang mereka anggap aman, telah diperlakukan seperti perabot saat mereka membahas strategi untuk kehancuranmu. Namun, orang ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh para konspirator: cinta sejati untukmu dan kompas moral yang tak tergoyahkan, yang tidak akan membiarkan mereka berdiam diri sementara kejahatan terjadi. Awalnya, saksi ini bergumul dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Skala konspirasi itu tampak terlalu besar, terlalu jahat untuk menjadi nyata. Mereka mempertanyakan persepsi mereka sendiri, bertanya-tanya apakah mereka salah memahami situasi, bergumul dengan implikasi dari apa yang mereka temukan. Namun seiring dengan bertambahnya bukti, seiring pula-pula menjadi tak terbantahkan, mereka membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Keputusan untuk bertindak tidak mudah. Orang ini tahu bahwa mengungkap konspirasi akan berarti mengkhianati hubungan yang mereka hargai, menghadapi pembalasan dari individu berbahaya, dan berpotensi menempatkan diri mereka dalam bahaya. Namun mereka juga memahami bahwa diam membuat mereka terlibat dalam rencana kehancuranmu, dan hati nurani mereka tidak akan membiarkan beban itu. Sementara itu, orang lain sepenuhnya telah mati dari sudut pandang yang lebih tersembunyi. Seseorang yang beroperasi dalam bayang-bayang, mengumpulkan bukti, menghubungkan pola-pola, dan membangun sebuah kasus yang pada akhirnya akan menghancurkan seluruh jaringan. Orang ini memiliki kombinasi kecerdasan, ketegasan, dan keyakinan moral yang membuat mereka sangat gigih dalam mengejar keadilan. Mereka tidak hanya menyelidiki kejahatan, mereka membongkar seluruh sistem korupsi spiritual. Penyelidik ini telah melacak kasus-kasus serupa selama bertahun-tahun, mengikuti pola pribadi-pribadi pilihan yang telah menjadi target, dimanipulasi, dan dalam beberapa kasus dihancurkan oleh predator spiritual yang terorganisir. Mereka telah melihat akibat dari serangan yang berhasil. Para pembawa cahaya yang hadiahnya telah dicuri, tujuannya telah digagalkan, bahkan jiwanya telah rusak tak terpulihkan. Setiap kasus menambahkan bagian lain ke teka-teki yang akhirnya menjadi jelas. Apa yang membuat penyelidik ini unik adalah kemampuan mereka untuk bekerja di berbagai alam secara bersamaan. Mereka mengumpulkan bukti di dunia fisik sambil juga melacak kejahatan spiritual yang dilakukan. Mereka memahami bahwa keadilan dalam kasus-kasus seperti itu membutuhkan campur tangan di setiap tingkat keberadaan. Bahwa menghentikan predator ini berarti mengatasi tindakan duniawi mereka dan pelanggaran metafisika mereka. Penyelidikan telah berlangsung selama berbulan-bulan dengan penyelidik dengan cermat mendokumentasikan setiap gerakan yang dilakukan para konspirator terhadapmu. Mereka merekam percakapan, melacak transaksi keuangan, memetakan jaringan individu yang terlibat, dan yang terpenting, mereka mengumpulkan bukti korban sebelumnya. Ini bukan kasus tentang upaya membahayakan. Ini adalah kasus tentang pembunuhan yang berhasil, spiritual, dan kadang-kadang fisik yang telah ditutupi selama bertahun-tahun. Saat tekanan meningkat dari penyelidikan, saat rencana mereka terus gagal, saat kamu tetap terlindungi dengan frustrasi meskipun upaya terbaik mereka,
para konspirator mulai saling menyerang. Tokoh utama mabuk dengan kecerdasan yang mereka anggap sendiri membuat kesalahan fatal. Mereka menjadi begitu yakin terhadap superioritas mereka sehingga mereka mulai memperlakukan kaki tangan mereka sebagai pion yang dapat dikorbankan. Sang penggoda yang sudah frustrasi dengan ketidakmampuannya mengikatmu mulai merasa digunakan dan dibuang karena tuntutan tokoh utama yang semakin besar. Mereka telah mempertaruhkan terbongkarnya rahasia, telah menginvestasikan energi yang signifikan dalam kampanye mereka yang gagal dan tidak menerima apapun selain kritik atas ketidakmampuan mereka untuk memberikan hasil yang dijanjikan. Kebencian tumbuh subur, menciptakan keretakan dalam persatuan mereka. Sementara itu, orang yang polos mendapati diri mereka di bawah pengawasan yang semakin ketat saat kebohongan mereka mulai terungkap. Orang-orang yang awalnya mempercayai cerita yang mereka buat dengan hati-hati mulai bertanya, mulai membandingkan catatan, mulai memperhatikan inkonsistensi dalam narasi yang mereka sebarkan. Kampanye isolasi yang terlihat sangat berhasil ternyata menjadi bumerang karena teman-teman bersama mulai melihat manipulasi tersebut. Kepercayaan terkikis dalam barisan mereka seperti asam yang mengikis logam. Setiap anggota konspirasi mulai mencurigai yang lain merencanakan untuk mengorbankan mereka demi menyelamatkan diri sendiri. Paranoid menggantikan kerjasama. Tuduhan saling dilontarkan ke berbagai arah. Dan front bersatu yang mereka tampilkan mulai runtuh menjadi permusuhan terbuka. Namun, kesalahan paling fatal dari sang dalang adalah meremehkan kekuatan spiritual yang telah mereka bangkitkan melalui serangan mereka terhadapmu. Upaya mereka untuk mencuri karunia-karuniamu, menembus perlindungan ilahimu, memanipulasi takdirmu, telah memicu respons dari alam yang tidak dapat mereka fahami atau rasakan. Pelindung-pelindung kuno yang telah tidak aktif dalam garis keturunanmu terbangun untuk pelindungan aktif. Roh-roh leluhur yang diam-diam mengawasi melangkah maju untuk campur tangan. Seiring penglihatan spiritual mereka secara sistematis dilucuti sebagai hukuman atas kejahatan mereka terhadap tatanan suci, sang dalam mendapati diri mereka beroperasi secara kebutaan dalam realitas yang tidak lagi dapat mereka navigasi. Mereka tidak dapat lagi membaca energi, tidak dapat merasakan bahaya yang mendekat, bahkan tidak dapat mempercayai insting mereka sendiri. Setiap upaya untuk memata-matai kemajuanmu, setiap upaya untuk memprediksi langkahmu selanjutnya hanya mengungkapkan ketidakberdayaan mereka sendiri. Kebutaan spiritual ini mendorong mereka ke perilaku yang semakin tidak menentu. Mereka menjadi terobsesi dengan pengawasan, mati-matian berusaha menembus penghalang, pelindung yang terbentuk di sekitarmu melalui cara-cara fisik semata. Mereka mencari praktisi spiritual lain, berharap mendapatkan wawasan tentang situasimu, tidak menyadari bahwa koneksi mereka sendiri dengan kebijaksanaan ilahi telah terputus secara permanen. Ironisnya, sangat menghancurkan. Dalam upaya mereka untuk mencuri karunia spiritualmu, mereka kehilangan karunia mereka sendiri. Dalam upaya mereka untuk mengikatmu pada kehendak mereka, mereka mengikat diri mereka sendiri pada nasib yang tidak dapat mereka hindari. Dalam rencana mereka untuk mengendalikan takdirmu, mereka telah menyerahkan semua kendali atas takdir mereka sendiri. Sementara itu, pelindungan ilahi di sekitarmu semakin intensif dengan cara yang menentang penjelasan. Roh-roh hewan mulai muncul dalam hidupmu dengan frekuensi yang tidak biasa, seolah-olah alam itu sendiri bergerak untuk melindungimu dari bahaya. Intuisimu menajam ke tingkat supranatural, memungkinkanmu menavigasi situasi dengan kebijaksanaan jauh melampaui usiamu. Mimpi menjadi bersifat kenabian, sinkronisitas berlipat ganda, dan pintu-pintu mulai terbuka yang sebelumnya tampak tertutup rapat. Penguatan pertahanan rohanimu menciptakan efek riak yang tidak bisa difahami atau ditangkal oleh para konspirator. Setiap ritual yang mereka lakukan terhadapmu justru menjadi bumerang secara spektakuler, mengirimkan energi negatif mereka sendiri kembali kepada mereka dengan kekuatan yang berlipat ganda. Upaya mereka untuk menguras vitalitasmu justru membuat mereka kelelahan dan terkuras. Upaya mereka untuk mengaburkan penilaianmu hanya memperjelas persepsimu tentang sifat sejati mereka. Efek bumerang spiritual ini juga mulai terwujud dalam kehidupan fisik mereka. Dalangnya mendapati diri mereka diganggu oleh kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan, kegagalan teknis, dan bencana sosial yang tampaknya menyerang setiap kali mereka mengintensifkan serangan terhadapmu. Peralatan akan berfungsi tidak normal pada saat-saat krusial. Dokumen penting akan hilang secara misterius,
dan sekutu tiba-tiba tidak tersedia ketika dukungan mereka sangat dibutuhkan. Si penggoda mengalami bentuk keadilan kosmisnya sendiri karena kemampuannya memanipulasi orang lain secara bertahap berkurang. Orang-orang yang sebelumnya rentan terhadap daya tariknya mulai melihat melalui kepalsuannya tanpa penjelasan. Prospek romantis akan kehilangan minat dalam semalam. Teman-teman akan menjauhkan diri karena alasan yang tidak dapat mereka ungkapkan, dan hubungan profesional akan memburuk tanpa sebab yang jelas. Kekuasaan mereka atas orang lain secara sistematis dilucuti sebagai pembayaran atas upaya mereka untuk mengendalikanmu. Orang yang polos mendapati reputasi mereka yang dibangun dengan hati-hati runtuh dengan cara yang terlihat hampir supernatural. Kebohongan lama akan muncul kembali pada saat-saat terburuk. Kontradiksi dalam cerita mereka akan terungkap oleh pertemuan kebetulan, dan orang-orang yang mereka manipulasi tiba-tiba akan mengingat percakapan yang sebelumnya mereka lupakan. Jejaring penipuan mereka terurai lebih cepat daripada yang bisa mereka perbaiki. Kasus penyelidik mencapai titik kritis. Mereka telah menghubungkan situasimu dengan banyak pribadi pilihan lain yang telah menjadi sasaran jaringan yang sama di berbagai wilayah dan periode waktu. Beberapa dari individu tersebut telah berhasil dihancurkan, karunia mereka dicuri, tujuan mereka digagalkan, hidup mereka berakhir secara harfiah atau figuratif. Yang lain selamat dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Kesaksian mereka menambahkan elemen krusial pada bukti yang semakin banyak. Namun, kasusmu berbeda. Perlindungan di sekelilingmu lebih kuat dari apapun yang pernah dilihat penyelidik sebelumnya. Kekuatan spiritual yang mengerahkan diri demi dirimu beroperasi pada tingkat yang menunjukkan bahwa peranmu dalam tatanan kosmik jauh lebih signifikan daripada yang kamu fahami. Kelangsungan hidupmu bukan hanya penting untuk perjalananmu sendiri. Itu penting untuk perlindungan pribadi pilihan di masa depan yang akan menghadapi serangan serupa. Penyelidik mulai memperhatikan pola yang menunjukkan bahwa cobaanmu adalah bagian dari pergeseran kosmik yang jauh lebih besar. Jaringan predator spiritual lainnya di seluruh dunia secara bersamaan mengalami keruntuhan serupa. Sistem perlindungan kuno yang telah tidak aktif selama beberapa generasi kembali aktif. Struktur realitas itu sendiri tampaknya menata ulang dirinya untuk melindungi pembawa cahaya dengan lebih baik dari kekuatan yang telah memburu mereka selama ribuan tahun. Saksi yang telah mengumpulkan informasi dari dalam konspirasi akhirnya menghubungi penyelidik. Pertemuan diatur dengan tindakan pencegahan yang rumit karena kedua belah pihak memahami keseriusan mematikan dari apa yang mereka hadapi. Ketika bukti dibagikan, ketika kesaksian dibandingkan, ketika cakupan penuh aktivitas jaringan menjadi jelas, bahkan penyelidik berpengalaman pun terperangah oleh besarnya kejahatan yang mereka hadiri. Selama pertemuan rahasia ini, saksi tersebut mengungkapkan detail yang mengubah penyelidikan dari kasus kriminal menjadi sesuatu yang mendekati intervensi kosmik. Konspirasi terhadapmu telah direncanakan sebagai kasus uji, sebuah medan pembuktian untuk teknik yang nantinya akan digunakan melawan pribadi pilihan secara global. Kehancuranmu dimaksudkan sebagai domino pertama dalam serangkaian serangan yang ditargetkan, yang secara sistematis akan melenyapkan pembawa cahaya ilahi dari alam duniawi. Jaringan itu mengembangkan metode canggih untuk mengidentifikasi individu terpilih sebelum karunia mereka termanifestasi sepenuhnya. Mereka menyusup ke komunitas spiritual, memantau forum daring dan bahkan menempatkan agen di dalam praktik penyembuhan dan metafisika. Tujuan mereka adalah menangkap pembawa cahaya selama proses kebangkitan mereka ketika mereka paling rentan dan paling tidak terlindungi. Namun rencana mereka mengandung kelemahan fatal yang tidak seorang pun dari mereka duga. Dengan menargetkanmu secara spesifik, mereka secara tidak sengaja memicu protokol perlindungan kuno yang ada di luar pemahaman atau kendali mereka. Garis keturunanmu membawa penanda genetik dan spiritual yang mengaktifkan sistem pertahanan yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Serangan mereka terhadapmu pada dasarnya adalah serangan terhadap tatanan ilahi itu sendiri, dan alam semesta telah meresponsnya. Bukti yang terungkap jauh melampaui apapun yang dibayangkan siapapun. Ini bukan hanya sekelompok kecil individu yang bangkrut secara spiritual yang beroperasi secara terpisah. Mereka terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih jahat. Sebuah jaringan yang memperdagangkan energi spiritual curian yang membangun kekuasaan melalui penghancuran sistematis para pembawa cahaya ilahi. Kamu bukan sekadar target aja. Kamu secara khusus dipilih karena karuniamu mengancam seluruh operasi mereka. Jaringan itu telah beroperasi lintas generasi, mewariskan teknik untuk mengidentifikasi dan menghancurkan pribadi pilihan dari satu kelompok praktisi ke kelompok berikutnya.
Mereka telah menyusup ke komunitas spiritual, merusak praktik penyembuhan, dan mengubah pengetahuan sakral menjadi senjata penghancuran. Tujuan utama mereka adalah tidak kurang dari eliminasi cahaya ilahi dari alam duniawi, menciptakan realitas di mana hanya kegelapan mereka yang bisa berkembang. Garis keturunanmu secara khusus menjadi sasaran, karena sejarahnya menghasilkan pembawa cahaya yang kuat. Generasi sebelumnya telah menghadapi serangan serupa. Meskipun metode telah berevolusi seiring waktu, beberapa leluhurmu telah dihancurkan, karunia mereka hilang selamanya. Yang lain selamat, tetapi membawa trauma yang memengaruhi kemampuan mereka untuk sepenuhnya mewujudkan tujuan mereka. Kamu adalah puncak dari generasi persiapan, seseorang yang telah diperlengkapi untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk membongkar seluruh sistem. Tetapi yang tidak diperhitungkan oleh jaringan itu adalah kemungkinan bahwa dokumentasi mereka sendiri akan menjadi bukti melawan mereka. Catatan teliti yang mereka simpan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan operasi masa depan. Mereka justru memberikan penyelidik peta komprehensif tentang aktivitas kriminal mereka. Nama, tanggal, metode, korban, semuanya dikatalogkan dengan detail yang diimpikan oleh jaksa. Penyelidikan mencapai puncaknya ketika orang dalam yang telah memberi informasi kepada pihak berwenang memberikan bukti terakhir yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Bukti ini bukan hanya dokumentasi perencanaan atau niat. Itu adalah bukti tindakan sebelumnya, korban sebelumnya, kejahatan sebelumnya, yang telah disembunyikan dengan hati-hati. Beratnya apa yang terungkap mengirimkan gelombang kejut kepada semua yang terlibat, termasuk pejabat penegak hukum yang telah melihat sisi terburuk dari sifat manusia, tetapi tidak pernah bertemu kejahatan yang begitu terencana. Ketika penangkapan dimulai, ketika jaringan mulai runtuh, ketika keadilan akhirnya terwujud di alam fisik, sesuatu yang luar biasa terjadi padamu. Trauma yang seharusnya menghancurkanmu justru berubah menjadi sumber kekuatan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karuniamu yang telah mereka coba curi berlipat ganda secara eksponensial. Koneksimu dengan kebijaksanaan ilahi yang telah mereka coba putuskan menjadi tak terputuskan. Tujuanmu yang telah mereka coba hapus terpancar dengan kejelasan yang menerangi segala sesuatu di sekitarmu. Si penggoda yang pertama menyerah, kewalahan oleh kenyataan menghadapi konsekuensi di alam spiritual dan fisik. Mereka mengaku kepada pihak berwenang, berharap diringankan hukuman, tidak memahami bahwa keadilan ilahi beroperasi secara independen dari sistem hukum manusia. Kesaksian mereka memberikan detail penting tentang operasi jaringan, termasuk lokasi serangan lain yang sedang berlangsung terhadap pribadi pilihan. Kebohongan yang dibangun dengan cermat oleh si polos runtuh di bawah pengawasan menyingkap mereka sama sekali tidak polos. Peran mereka dalam kampanye, perang psikologis, terungkap dalam semua kekejaman yang diperhitungkan, menunjukkan bagaimana mereka secara sistematis mengisolasi dirimu sambil berpura-pura menawarkan dukungan. Kontras antara persona publik mereka dan tindakan pribadi mereka begitu mencolok sehingga bahkan orang-orang yang telah mempercayai cerita mereka merasa jijik oleh keluguan mereka sendiri. Kejatuhan sang dalang adalah yang paling spektakuler karena paling menyeluruh. Kebutuhan spiritual mereka menjadi begitu total sehingga mereka berjalan langsung ke dalam perangkap yang akan dihindari oleh orang yang cukup sadar. Mereka membuat pernyataan kepada penyelidik yang menyamar, meninggalkan bukti di tempat terbuka dan mempercayai orang-orang yang sudah berbalik melawan mereka. Keangkuhan mereka telah menjadi kehancuran mereka dalam arti yang paling harfiah. Namun mungkin pukulan paling menghancurkan bagi sang dalang adalah kesadaran bahwa seluruh pandangan dunia mereka dibangun di atas kesalahpahaman fundamental tentang bagaimana kekuatan spiritual sebenarnya bekerja. Mereka percaya bahwa karunia dapat dicuri, bahwa koneksi ilahi dapat ditransfer, bahwa penghancuran pembawa cahaya entah bagaimana akan meningkatkan status mereka sendiri dalam tatanan kosmis. Sebaliknya, serangan mereka hanya memperkuat target-target mereka sambil melemahkan diri mereka sendiri. Jejaring konteks sang dalang, hubungan yang mereka bina dengan hati-hati sumber, daya yang mereka kumpulkan, semuanya runtuh saat kebenaran terungkap. Mantan sekutu menjauhkan diri, komunitas spiritual mengusir mereka, dan bahkan anggota keluarga mereka sendiri berpaling dengan ngeri melihat apa yang telah mereka jadi. Dengar, kamu sudah tahu permainannya curang, dan jika kamu cermat, kamu tahu dinding-dinding itu semakin mendekat. Jadi mari kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan. Ketika kamu hidup di bawah perintah pasar, di mana keuntungan dan properti menguasai segalanya untuk didengar, untuk dipegang, untuk diperlakukan secara adil. Inilah hal-hal yang dituntut orang, dan kami mendengarmu. Obsidian Inner Order memiliki tembok berbayar.
Ya, mereka yang mendukung kami, yang menggerakkan misi ini, mereka memberi kami amunisi untuk melawan kegelapan, untuk mendorong kembali mesin, untuk menggali lebih dalam, untuk mengungkap lebih banyak. Dan sebagai ucapan terima kasih kami, anggota berbahaya mendapatkan akses ke bimbingan tarot, grup mingguan personalisasi 1 jam, wawasan dan kejelasan untuk perjalanan di depan, tapi menendang seseorang yang sudah jatuh. Itu sesuatu yang tidak bisa kami abaikan. Itulah mengapa mulai hari ini, kamu bisa mencuri buletin harian eksklusif Astral Atom secara gratis, tanpa tembok berbayar, tanpa jebakan. Cukup bergabung dengan level gratis Patreon, tautan ada di deskripsi. Ini adalah awal percakapan kami denganmu dan bersifat 2 arah. Kamu bisa membalas setiap email yang kami kirimkan. Kami akan membacanya, kami akan mendengarmu, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan jawaban dari alam semesta itu sendiri. Jika kamu bisa mendukung, kami membutuhkanmu. Jika tidak bisa, ambil apa yang gratis. Obsidian Inner Order terbuka. Sekarang, mari kembali bekerja. Ketika debu mereda, ketika keadilan ditegakkan, ketika jaringan predator spiritual menghadapi konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan, kamu mendapati dirimu berubah secara mendasar. Orang yang menjadi target kehancuran telah menjadi orang lain sepenuhnya. Seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih terhubung dengan tujuan ilahi daripada sebelumnya. Bakat yang mereka coba curi kini menyala dengan kekuatan yang dapat menerangi seluruh komunitas jiwa yang mencari. Transformasimu bukan hanya pribadi, itu bersifat kosmis. Upaya untuk menghancurkanmu justru memicu evolusi dalam kemampuan spiritualmu yang tidak akan terjadi dalam keadaan normal. Tekanan intens yang mereka terapkan untuk menghancurkanmu justru membentukmu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Seperti berlian yang terbentuk di bawah tekanan geologis, jiwamu telah dikompresi dan dimurnikan hingga mencapai tingkat kepadatan spiritual yang membuatmu hampir kebal terhadap serangan di masa depan. Upaya rayuan yang gagal sebenarnya telah memperkuat kemampuanmu untuk membedakan koneksi otentik dari yang artificial. Setiap manipulasi yang mereka coba mengajarimu untuk mengenali taktik serupa secara instan, menciptakan sistem peringatan intuitif yang akan melindungimu sepanjang sisa hidupmu. Cakra hatimu yang mereka targetkan begitu intensif kini beroperasi pada frekuensi yang secara alami menolak individu penipu sambil menarik jiwa-jiwa sejati yang mencari kebenaran. Kampanye perang psikologis yang dimaksudkan untuk mengisolasi dirimu malah memperjelas pemahamanmu tentang hubungan yang autentik. Ketika koneksi artifisial runtuh, ketika sekutu yang dimanipulasi mengungkapkan sifat sejati mereka, ruang tercipta bagi anggota keluarga spiritual sejati untuk memasuki hidupmu. Orang-orang mulai muncul yang mengenali sifat sejatimu tanpa penjelasan, yang menawarkan dukungan tanpa harapan, yang memahami misimu tanpa perlu diyakinkan akan kepentingannya. Peranmu bergeser dari calon korban menjadi pelindung aktif. Pribadi pilihan lainnya mulai tertarik pada energimu, merasakan dalam dirimu seseorang yang telah melewati lembah bayangan dan muncul bukan hanya utuh, tetapi bertransformasi. Kisahmu menjadi mercusuar harapan bagi orang lain yang menghadapi kegelapan serupa. Bukti bahwa perlindungan ilahi itu nyata dan bahwa kejahatan pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Pengembangan kemampuan perlindunganmu menciptakan efek riak yang meluas jauh melampaui ranah pribadimu. Anggota keluarga yang selama ini membawa trauma leluhur mendapati diri mereka sembuh secara spontan. Teman-teman yang bergumul dengan perkembangan spiritual mereka sendiri tiba-tiba mengalami terobosan. Bahkan orang asing yang bersentuhan dengan energimu melaporkan perasaan yang tak dapat dijelaskan, terangkat dan terlindungi. Kearifanmu yang meningkat menjadi legendaris di antara mereka yang menyaksikannya beraksi. Kamu bisa merasakan serangan spiritual sebelum itu terwujud. Mengenali vampir energi hanya dalam beberapa saat setelah bertemu dengan mereka dan mengidentifikasi praktisi spiritual otentik dari mereka yang telah dirusak oleh pengaruh gelap. Kemampuan ini membuatmu sangat berharga bagi komunitas pekerja cahaya yang telah berjuang untuk mengidentifikasi penyusup dan predator energi di dalam barisan mereka. Penyelidik yang berhasil membongkar jaringan yang menargetkanmu mulai bekerja denganmu untuk mengembangkan protokol melindungi pribadi pilihan lainnya. Pengalamanmu memberikan wawasan krusial tentang bagaimana serangan ini beroperasi, kerentanan, apa yang mereka eksploitasi dan bentuk pelindungan apa yang paling efektif. Bersama-sama kalian menciptakan kerangka kerja yang dapat dibagikan dengan komunitas spiritual di seluruh dunia. Anggota keluarga yang bekerja secara diam-diam untuk mengungkap kebenaran akhirnya mengungkapkan diri kepadamu dan
Pengkhianatan mereka terhadap para konspirator dijelaskan sebagai tindakan cinta dan perlindungan yang mendalam. Mereka telah mempertaruhkan segalanya untuk memastikan keselamatanmu, telah menanggung tuduhan pengkhianatan dari orang-orang yang pernah mereka anggap sekutu, dan telah mengorbankan hubungan untuk menyelamatkan hidupmu. Keberanian mereka dalam memilih kebenaran daripada kenyamanan menjadi landasan proses penyembuhanmu. Pengorbanan anggota keluarga ini menerangi kebenaran penting tentang sifat kesetiaan dan cinta. Kesetiaan sejati, kamu menyadari terkadang membutuhkan pengkhianatan terhadap mereka yang akan menyakiti yang tidak bersalah. Cinta sejati terkadang menuntut tindakan yang tampak kejam bagi mereka yang tidak memahami konteks yang lebih besar. Kesediaan mereka untuk disalahpahami demi melindungimu menunjukkan tingkat kematangan spiritual yang mengubah pemahamanmu tentang arti keluarga sebenarnya. Tetapi mungkin wahyu yang paling kuat adalah memahami bahawa seluruh cobaan ini telah diatur pada tingkat yang jauh melampaui pemahaman manusia. Jiwamu telah menyetujui pengalaman ini sebelum menjelma, mengetahui bahawa bertahan dari kegelapan yang ditargetkan seperti itu akan membentukmu menjadi pejuang spiritual yang mampu melindungi pribadi pilihan lain yang menghadapi serangan serupa. Setiap momen kebingungan, setiap contoh pengkhianatan, setiap detik ketakutan telah menjadi persiapan untuk panggilan sejatimu. Pola-pola generasi yang telah membuatmu rentan terhadap serangan tersebut akhirnya terputus. Kutukan yang telah mengikuti garis keturunanmu selama berabad-abad larut dalam api transformasimu. Anggota keluarga yang membawa trauma warisan menemukan penyembuhan mereka sendiri sebagai hasil dari kemenanganmu atas kegelapan. Efek riak dari kelangsungan hidupmu meluas, mundur dan maju melalui waktu, membebaskan leluhur dan melindungi keturunan yang tidak akan pernah kamu temui. Wilayah spiritual di sekitarmu meluas secara eksponensial. Dulu kamu rentan terhadap serangan dari berbagai arah. Kini kamu mengendalikan ruang energimu sendiri dengan otoritas mutlak. Pelajaran yang didapat dari selamat dari kejahatan terencana telah mengajarimu untuk mengenali bahaya sebelum ia dapat membangun pijakan di realitamu. Pertimbanganmu menjadi legendaris di antara mereka yang tahu kisahmu. Beberapa tahun kemudian, saat kamu melihat kembali babak hidup ini, besarnya apa yang terjadi menjadi jelas. Apa yang kelihatannya seperti hal terburuk yang bisa menimpamu, sebenarnya adalah hadiah terbesar yang bisa kamu terima. Upaya untuk menghancurkan cahayamu justru membuatnya bersinar lebih terang. Upaya untuk mencuri bakatmu justru melipat gandakannya jauh melebihi ukuran. Konspirasi untuk menghapus tujuanmu justru memperjelasnya dengan presisi yang tajam. Individu-individu yang mengatur kegelapan ini melawannya, menjalani hukuman seumur hidup dalam berbagai bentuk. Beberapa dibalik jeruji besi fisik, yang lain terjebak dalam penjara spiritual yang mereka buat sendiri. Semuanya terputus dari koneksi ilahi yang mereka coba rusak. Upaya mereka untuk naik lebih tinggi dengan berdiri di atas kuburanmu justru menciptakan fondasi yang melambungkanmu ke ketinggian yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan wahai pribadi pilihan, saat pesan ini mendekati akhir, kita kembali ke titik awal dengan perasaan mengganjal di perutmu. Malam-malam tanpa tidur itu, perubahan mendadak dalam perilaku orang. Tapi sekarang kamu mengerti apa yang coba disampaikan jiwamu. Sekarang kamu mengenali peperangan spiritual seperti apa itu. Sekarang kamu melihat bagaimana pelindungan ilahimu beroperasi bahkan ketika kamu tidak dapat merasakannya. Kebingungan sirna, potongan-potongan puzzle pada tempatnya, dan kebenaran membebaskanmu dengan cara yang akan terus terungkap selama bertahun-tahun. Pembenaranmu lengkap, perlindunganmu mutlak, dan masa depanmu bersinar dengan kemungkinan yang tidak pernah diimpikan oleh musuh-musuhmu. Anak batiniah yang terluka oleh serangan mereka telah disembuhkan oleh kasih ilahi dan bertransformasi menjadi sumber kekuatan yang ceria yang tidak mengancam hal baik apapun tetapi menakuti setiap kejahatan. Cahaya yang mereka coba padamkan kini bersinar dengan intensitas sedemikian rupa sehingga jiwa-jiwa yang tersesat dapat menavigasi menuju keselamatan dengan mengikuti sinarnya. Bakat yang mereka coba rampas kini melayani tujuan tertinggi mereka, melindungi dan memberdayakan keluarga spiritual yang selalu kamu pimpin. Ini adalah konfirmasimu. Ini adalah kejelasanmu. Ini adalah momen ketika segala sesuatu yang dilakukan dalam kegelapan akhirnya dibawa ke dalam terang, diperiksa, dipahami, dan diubah menjadi bahan bakar untuk pendakianmu yang berkelanjutan. Pertempuran telah berakhir, wahai pribadi pilihan. Kemenangan adalah milikmu dan yang terbaik akan datang.